Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Denik Gembrot. Hari ini aku lagi quality time sama adik aku sama ibu aku karena adik aku sama ibu aku itu habis pulang dari Sidoarjo teman-teman. Terus mampir ke kota ambil dagangan sekalian. Aku tuh sebenarnya mau neraktir ibu aku sama adik aku buat makan mie ayam langganan aku yang murah meriah. Cuman 5.000 aja, tapi ternyata ini berhubung setelah Lebaran Kurban Idul Adha ya teman-teman. Jadi masih tutup. Alhasil yang ada buka itu mie ayam pahlawan, dan alhasil adikku aja yang traktir, nggak tahu kenapa. Padahal aku mau traktir, sebenarnya aku apa namanya, nggak jadi beli mie ayam, kita mau beli nasi, tapi berhubung tutup terus aku beli es degan. Adik aku ngajak sekalian, ayo mbak makan lain yang kene, nyoba-nyoba kayak gitu, dan alhasil aku makan di sini deh. Dan ini tuh mie ayam pahlawan. Dulu ini beliau jualan es degan aja, nggak pakai mie, dan dulu itu jualannya itu di mobil pick up kayak gitu teman-teman, dan salah satu pegawainya itu adalah aku dulu penjual es degan teman-teman. Jadi cewek jualan di pinggir jalan panas-panas harus megang kampak yang buat ngebelah degan kayak gitu. Bayangkan itu zaman dulu itu belum ada alatnya, tapi pas udah pindah ke ruko kayak gini tuh ada alat pemecah degan yang otomatis kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak begitu ekstrim, nggak begitu bahaya. Dulu aku juga pernah ngalamin yang namanya ngoper degan, alias kita bongkar degan kayak gitu. Degan datang dari wilayah daerah mana, terus kita datang ke tokonya bos aku itu, aku harus harus apa namanya, harus harus ngelempar degan, kita rolling ke bawah, kita masukin lagi ke pick up kayak gitu. Jadi kayak wah, itu sejarah banget, capek banget, itu kerjaan yang menurut aku paling berat banget. Apalagi jam kerja aku tuh lumayan panjang teman-teman, tapi berhubung dulu itu aku butuh banget pekerjaan, aku nggak pandang bulu mau kerja apa aja, yang penting aku itu bisa kerja dapat uang kayak gitu teman-teman. Jadi alhasil aku kerja di situ, dan itu ekstra banget, sampai aku itu kayak udah nggak kayak cewek, kayak cowok maco pakai pegang apa kayak kapak kayak gitu. Terus panas, hitam, glingseng, aduh ya Allah. Aku itu kalau disuruh nyeritain masa lalu aku yang kerja aku itu kayak keras banget, itu kayak ada rasa bahagia, terus ada rasa wah aku pernah di masa seperti itu kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya seperti itulah. Pokoknya berat banget dulu hidup aku teman-teman, dan aku itu nggak pernah pilih-pilih pekerjaan apapun itu. Pekerjaannya kalau udah halal, aku nyaman, ya udah aku lakuin, yang penting kan cuan ya teman-teman, karena hidup hidup ini tuh butuh uang. Dan ini adik aku, dia juga baru lulus sekolah, cuman belum bekerja karena harus nunggu ijazah dulu. Dan ini dia itu udah kerja di tempat aku, di tempat jualan cemilan aku kayak gitu, nyambi lah ya teman-teman. Terus kalau pagi juga bantu ibu jualan, nggak tahu deh, tiba-tiba dia pengen traktir aku, ya wis, aku kalau ditraktir tuh nggak bakal nolak. Jadi ya udah, kita makan bertiga, quality time sama cewek-cewek, 3 cewek-cewek ini. Dan setelah ini tuh, ini lumayan udah malam, sekitar jam 9-an, tapi berhubung toko ini apa, mie ayam, kedai mie ayam ini tuh kayak tutupnya itu lumayan malam banget. Dan aku juga suka bakso, itu biasanya kalau lewat ke sini tuh beli es degannya. Dan ini pertama kali aku nyoba mie ayamnya teman-teman. Terus malam lanjut lagi, aku tuh sebenarnya tadi bantu Pak Su dulu parkir kayak gitu. Terus diajak sama warung depan rumah sakit yang biasanya tempat aku ngopi itu lagi bakar-bakar. Jadi aku disuruh bantu, dan ini aku lagi motongin buah semangka yang bakar-bakar bapak-bapak. Aku cuman motong kayak gini, sama tadi buat bumbu sate, sama apa namanya, buat sambelnya aja kayak gitu.
dan aku nggak mau ikut bakar-bakar karena pasti wes sumuk. Aku Idul Adha ini nggak bakar-bakar teman-teman. Dan ini bakso ini udah matang semua, bakso lagi bakar-bakar di sebelah sana. Nah itu dia. Dan aku cuma ambil sedikit jugaan, nggak begitu banyak. Ini rata-rata di sini bapak-bapak karena pelanggan-pelanggan yang kayak ngopi-ngopi kayak gitu loh teman-teman, terus diajak buat bakar-bakar. Ada gulinya juga, terus ada sambal tadi yang aku buat, aku racik juga, terus ini juga masak nasi banyak banget, pokoknya kumpul jadi satu lah ya teman-teman. Dan Idul Adha itu, setelah Idul Adha itu pasti banyak banget kegiatannya, terutama acara manten, acara kayak sunat dan lain sebagainya lah ya. Jadi harus siap-siap amplop. Dan ini ketemu pagi, aku baru bisa masak daging kurban aku. Ini aku buat asem-asem daging karena aku mau bagi ke ibu aku, terus aku bagi juga ke mbak aku karena beliau itu jarang banget dapat daging kurban, karena kalau di desa itu kalau nggak ada orang kurban ya wis nggak ada yang disembelih ya teman-teman, cuman merayakan sholat Idul Adha aja. Jadi kalau aku dapat itu pasti aku bagi-bagi ke ibu aku sama mbak aku kayak gitu, walaupun sedikit-sedikit ya. Ya kadang aku kasih mentah, kadang juga aku masakin kayak gini, tapi berhubung ini aku tuh dapat kayak balungan banyak, akhirnya aku buat asam-asam daging yang lebih seger, terus kalau diseruput digrogotin ini paling enak teman-teman. Dan setelah ini mau kemana lagi malamnya, malam setelah aku masak-masak banyak terus kerja itu, malam aku mau on the way kondangan lagi teman-teman. Wes pokoknya bulan ini tuh capek kondangan mulu, kita nyaur utang kayak gitu. Dan ini kondangan sama temannya Pak Su sekolah. Ini tuh sebenarnya temannya Pak Su, bukan teman aku, tapi aku mutusin buat ikut. Yes, pokoknya di mana ada suami aku di situ ada aku lah ya. Dan ini juga ketemu sama teman-temannya. Ada Bidin. Aku kenalnya sama ini, sama Bidin yang pakai baju biru. Bidin juga sama istrinya. Jadi aku bisa ikut. Jadi ada temennya cewek kayak gitu. Dan lumayan apa namanya? Kondangan aku lumayan jauh dari Bojonegoro ke tempat kondangan, kurang lebihnya itu 1 jaman. Dan ini yang jadi manten, aku lupa namanya. Dan ini tuh di desa teman-teman. Dan di desa itu kalau kondangan itu kadang 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 ya, nggak semua orang, kadang itu pasti ngadain acara yang besar kayak ini tuh ada sholawatnya teman-teman, seperti ini. Dan ini meriah banget 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 meriah. Setelah itu lanjut lagi, aku kondangan lagi, tapi ini lagi mampir ke rumah teman aku habis kondangan yang kedua, cuman ganti kostum aja. Pas kondangannya nggak aku rekam karena aku lupa, jadi yang mampir ke rumah teman aku aja yang aku rekam. Jadi kalau setelah kondangan mungkin satu arah sama rumah teman aku itu biasanya mampir ya, dan ini aku mampir makan-makan sempol, makan-makan wis pokoknya kalau di rumah teman itu paling asik itu makan-makan. Yus seperti inilah teman-teman kegiatan aku, kesibukan aku. Jangan bosan sama video yang aku buat pokoknya. Ini semua itu tentang keseharian aku, bukan yang lainnya. Dan video kali ini terakhir penutupan ya teman-teman. Ini aku lagi main di rumah teman aku yang namanya Ketlek, dan rumahnya itu berhubung di tengah-tengah sawah kayak gini. Ini tuh enak banget, sepi banget. Dan ini aku mau kumpul-kumpul. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. See you di video aku lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu, kita mau santai-santai dulu. Bye bye. Ayo tak basuri. Betul sama duit ini no.
Yo paling gak kowe merecak aku dene sembarang aku. Kaduan wae mereka ngene.